Latar belakang pertempuran Medan Area ketika pada tanggal 9 November 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara. Pendaratan pasukan sekutu ini diboncengi oleh pasukan Nika yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Sehari setelah mendarat, tim dari Relief of Elite Prisoners of Wars and Interest atau RAFI telah mendatangi kem-kem tawanan di Pulau Bryan, Saintis, Rantau Parapat, Pematang Siantar, dan Brastagi untuk membantu membebaskan para tawanan. Puncaknya ketika terjadi insiden di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh salah seorang yang ditemuinya. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Pihak Inggris bersama Nika melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik yang berada di kota Medan. Perlawanan terus memuncak pada bulan April 1945, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah RI ke luar dari kota Medan. Gubernur Markas Divisi TKR Wali Kota RI dipindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946, di Tebing Tinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, yang dibagi atas 4 sektor yang bermarkas di Sudi Mengerti Traves. Di bawah komando inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area. B. Fungsi garis demarkasi Perang Medan Area. Dari segi geografisnya, pertahanan ini merupakan jalan-jalan pendekat ke titik-titik komunikasi penting sebagai persiapan-persiapan militer untuk gerakan-gerakan berikutnya, yaitu yang pertama, Medan Timur. Basis-basis pasukan di Medan Timur ialah Tembung, Batangkuis, dan Bandar Khalifah, Bandar Setia. Jarak rata-rata 6-8 km dari kota Medan. Di daerah ini ditugaskan oleh Yon yang ketiga Infanel atau dibilang tentara kerajaan Belanda, dan kubu-kubunya dibangun sekitar Pasar Bengkok, stasiun kereta api, kebun pisang, di antara Sukarami sampai Dene dan Bakaran Batu. Penguasaan atas dasar Pasar Bengkok, stasiun, kebun pisang, Denai, Bakaran Batu berarti titik strategis menuju pertahanan di seluruh Medan Timur. Yang kedua, Medan Selatan. Basis-basis pasukan di Medan Selatan ialah di Tanjung Rawa. Itu disebut Kota Deli Tua dan Tua Drivers atau dibilang Sudi Mengerti. Jaraknya rata-rata 8-20 km dari kota Medan. Untuk daerah Medan Selatan dipertanggungjawabkan kepada Yon yang keenam Infal atau dibilang tentara kerajaan Belanda, berpusat di Kampung Baru. Kubu-kubu pertahanan dibangun di Gudang Hitam, dibilang Titi Besi ataupun disebut Marindal. Timbangan Kampung Baru, Titik Kuning Gedung Johor. Kubu-kubu tersebut merupakan garis-garis pertahanan dalam, sedangkan Marindal, Kedai, Durian merupakan titik-titik pertahanan luarnya. Markas Yon ditentukan di Kampung Baru, Gedong Afros. Dengan susunan pertahanan seperti ini, dapatlah kiranya diketahui bahwa fungsi utamanya ialah pengamanan lapangan terbang Polonia dan juga mengamankan perembesan pasukan-pasukan ke dalam kota. Penguasaan atas Marindal, Kedai, Durian merupakan jalan pendekat ke Deli Tua, sehingga dapat menjepit Tanjung Rawa dan dari dua jurusan.
Demikian juga dengan penguasaan titik kuning Gedung Johor. Selain pengamanan, Polonia merupakan jalan pendekat pula ke Two Rivers dan Bengkala. Yang ketiga, Medan Barat. Basis-basis pasukan di Medan Barat ialah di Pancur Batu, Sei Kambing atau dibilang Kampung Lalang, Sunggal. Daerah Medan Area Belahan Barat ditetapkan menjadi daerah diskolasi Yon 4 atau dibilang tentara kerajaan Belanda dengan perkubuan yang dibangun mulai dari perguburan Cina, Kandang Lembu, Simpang Padang Bulan, Titik Baburah, Lapangan Golf dan sekitarnya, Kampung Anggrung. Yang keempat, Medan Utara. Basis-basis pasukan di Medan Utara ialah daerah hamparan Perak dan Sampali. Terpenting untuk daerah ini ialah pengamanan 2 km kiri kanan koridor atau jalan raya Medan Belawan. Maka kubu-kubu yang dibangun terdapat di Helvetia, Glugur, Pulau Brayan, Kota Bangun, Paya Pasir, Paya Mabar, dan Labuhan. Satuan-satuan kavaleri bertugas mengawasi sepanjang siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Marsilia Putri dari kelas reguler C Sejarah 2021. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu dampak garis demarkasi pertempuran Medan Area dan makna dibangunnya Tatenggar garis demarkasi pertempuran Medan Area di Kota Medan saat ini. Baiklah, langsung saja. Dampak dari garis demarkasi pertempuran Medan Area. Garis demarkasi ini adalah garis perbatasan antar dua wilayah yang dikuasai oleh pasukan yang sedang berperang. Garis demarkasi Medan Area ini ditetapkan setelah adanya perundingan selama beberapa bulan dengan ditandatangani Perjanjian Linggarjati. Sehingga dampak yang terjadi akibat garis ini ialah semakin sempitnya wilayah Indonesia, mempersulit pengiriman kebutuhan logistik bagi para pasukan kita, misalnya makanan, karena sebagian wilayah telah dikuasai dan dikepung oleh pihak Belanda atau pasukan Belanda. Bukan hanya itu, dampak lainnya yakni lambatnya pengiriman hasil petani Indonesia bahkan tidak sampai ke seluruh wilayah Sumatera Utara, dan saat itu perekonomian pun tidak terkendali dengan baik. Selanjutnya, makna dibangunnya Tatenggar garis demarkasi pertempuran Medan Area. Dengan dibangunnya Tatenggar ini, maka generasi sekarang dapat melihat salah satu bukti bahwa dahulu telah terjadi pertempuran di daerah Kota Madya Medan melawan sekutu. Alasan mengapa Tatenggar ini dibuat yakni karena didedikasikan untuk mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan yang gugur di medan perang. Dengan alasan demikian, pemerintah memutuskan untuk membangun Tatenggar tersebut sebagai batu penanda bahwa di sana telah terjadi sebuah pertempuran, yaitu pertempuran Medan Area. Isi Tatenggar itu ialah sebagai berikut. Markas nikah di gedung Pensiun Wilhelmina di Jalan Bali ini atau Jalan Veteran tanggal 13 Oktober 1945 digempur pemuda pejuang Kota Medan karena seorang tentara nikah mencopot lencana merah putih dari baju seorang anak remaja yang lewat di muka markas tersebut dan menginjak-injaknya. Melihat penghinaan tersebut, 7 orang pemuda gugur, 7 orang nikah tewas, dan 96 orang nikah lainnya luka-luka. Asal-usul nama Medan Area ini sendiri ialah berasal dari adanya batas wilayah Medan secara sepihak oleh sekutu yang memasang papan pembatas bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi Medan Area, sehingga dikenal sebagai Medan Area pada saat itu. Sekian dari yang bisa saya jelaskan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.